Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi altini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiri anak sabandiah ma'ad suryalaya mursyiduna wa murabi arwahina khususon pangaresa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul wa khusus pengarang kitab Miftahus Sudur guru agung kita semua sahabat sahibul wafat ajul arifin nafa'ana wa yum bi ilmihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang Allah muliakan para wakil talqin dan seluruh ikhwan dan akhwat yang bergabung dalam jaringan FOI kita, semoga semua kita senantiasa dapatkan limpahan karunia karomah pengersa guru agung kita semua. Pada menyambung kembali, kita masih membahas pasal pertama tentang rahasia-rahasia yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Pada sesi pertama, pada kajian yang lalu, kita memulai bahasan dari ayat perintah pokok kita hidup, yaitu ibadah. Tetapi ibadah tidak akan benar kalau tidak mengenal terlebih dahulu siapa yang akan diibadahi. Mengetahui, kemudian mengenal sekenal-kenalnya, sebaik-baiknya zat yang akan diibadahi, itulah yang disebut dengan ma'rifat. Dan demikian, jika ibadah ingin benar, maka harus ma'rifat dulu terhadap yang akan diibadahi. Kesimpulannya, ma'rifat harus lebih dahulu dari ibadah. Itu pokok bahasan kita di sesi pertama. Bahkan di situ ditegaskan bahwa latar belakang diciptakannya manusia karena Allah sebagai pencipta ingin dikenal, ingin diketahui, yaitulah makrifat. Kemudian pada sesi yang kedua kemarin, kita juga sudah mulai menerangkan bahwa makrifat itu ternyata ada dua, satu makrifatu sifat, yang kedua makrifatu zat. Nah, alat untuk makrifat atau instrumen untuk makrifat tidak ada yang lain kecuali qalbu. Jadi kalau ada manusia mau makrifat kepada Allah menggunakan akal, tidak akan sampai. Jadi satu-satunya instrumen untuk makrifat adalah qalbu. Nah, pada pertemuan kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa posisi dan kondisi qalbu manusia itu ketika hadir di dunia ada tiga. Pertama, sebagai pintu untuk menuju ruh, untuk membangkitkan ruh, tetapi tertutup oleh nafsu-nafsu. Ya, pada waktu itu kita angkat sedikit, baik nafsu ini sebagai ujian maupun sebagai anugerah. Yang kedua, posisi kolbu kita ya, yang terliputi oleh nafsu-nafsu ini itu ditarik oleh dua tarikan nafsu, yaitu baik dan buruk. Maka nafsu-nafsu ini terlebih dahulu harus dibersihkan dari tarikan buruknya. Yang ketiga, setelah bersih, maka kolbu ini nanti menjadi kendaraan utama bagi ruh untuk tersambung kembali kepada Allah. Nah, satu-satunya jalan untuk tercapainya tiga kondisi hati tersebut itu tidak ada jalan lain kecuali dengan talqin. Nah, di bab 1 ini dijelaskan itu kesimpulan itu diambil berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW yulaqinu hadhil kalimah at-thayyibah li sahabah radhiyallahu an li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalum ila hadratil ilahiyah. Jadi talqin itu membuka tiga jalur ini. Nah, bahasan berikutnya pada pertemuan yang kedua kemarin, apa chip yang ditalkinkannya kepada qalbu itu?
Jawabannya tidak lain adalah kalimat singkat, pendek, bahkan hanya terdiri dari dua penggal kalimat, yaitu kalimat yang diawali dengan alat meniadakan atau huruf yang meniadakan, dan yang berikutnya kalimat atau huruf yang diawali dengan menetapkan, yaitu dengan kalimat la dan ila, sehingga kalimat ini disebut dengan nafi isbat. Nafi itu meniadakan, isbat menetapkan. Apa yang ditiadakan? Ilah. Apa itu ilah? Segala yang menjadi tujuan hidup manusia, segala yang menguasai kehidupan manusia itu bisa jadi ilah. Bisa jadi harta, bisa jadi kedudukan, bisa jadi kebesaran. Bahkan yang lebih berbahaya itu adalah nafsu. Sehingga Al-Quran memberi isyarat, Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat bahwa ada orang yang ilahnya itu ternyata nafsunya itu. Nah, maka segala ilah-ilah yang membuat manusia itu tunduk kepadanya itu ditiadakan dengan kalimat la ilah. Kenapa harus ada isbat atau penetapan? Karena kalau la ilah saja meniadakan Tuhan, maka manusia menjadi ateis. Itu sebab kalimat ilah itu penting untuk menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Hanya satu, ilah Allah. Itu sebab kalimat ini disebut dengan kalimat nafi isbat. Nah, itulah pokok bahasan kita pada sesi kedua kemarin, dan kita sudah menyebut di kitab Miftahus Sudur ini, kalau tidak salah ada sampai berapa kemarin itu, ada sampai 13 sampai 14 kedahsyatan-kedahsyatan dari kalimah la ilaha illallah. Nah, mari kita lanjutkan di sesi ketiga ini. Zikir ini seperti yang sudah disebut tadi, disebut dengan zikir nafi dan isbat. Pendek, tetapi paling besar manfaatnya dan paling dahsyat rahasianya jika tahu gitu. Tetapi untuk memahami kalimat ini, di sini disebut kita harus melihat isyarat Quran surat Muhammad ayat 19. Di Quran surat Muhammad ayat 19 itu dimulai dengan kalimat fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini rahasianya katanya. Jadi la ilaha illallah tidak akan terbuka kalau tidak didahului dengan fa'lam. Kenapa tidak fakul? Nah, ini bedanya. Kalau hanya fakul, yang penting ngucap. Gitu. Yang penting mengucap kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalau fa'lam, dia harus melibatkan ilmu. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau tidak melibatkan ilmu, lalu kemudian kajian, lalu kemudian pembuktian, dari ilmu naik ke makom ma'rifat, sampai pada akhirnya tajribat. Nah, ini yang tidak diketahui itu tajribat. Di tajribat itu adalah ilmu kemudian dipraktekkan, lalu kemudian diuji coba sehingga teruji baik oleh penemunya maupun oleh yang melanjutkannya. Siapa penemu metode ini? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga disebut Qadiriyah. Terutama yang mengucapkan la ilaha illallah nanti dengan kalimat, dengan zikir yang jahar. Siapa yang menemukan lagi Syekh Syah Bahauddin An-Naqsabandi dengan zikir sirnya. Nah, dua tokoh ini itu dahsyat mengungkap tentang kedahsyatan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menggabungkannya? Yang menggabungkannya asli putra Indonesia, itulah Syekh Ahmad Khotib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas. Saya ungkap sedikit tentang biografi beliau. Jadi begini, ulama-ulama Nusantara kita dari sejak zaman dulu itu sudah terkenal di Haromain itu. Salah satunya adalah Syekh Ahmad. Pada waktu itu beliau belum memiliki gelar Al-Khatib. Tetapi hebatnya beliau itu dipulung mantu oleh asli orang Mekah. Sampai mertuanya ini dicibir gitu loh. Kok ente mau-maunya gitu. Punya mantu orang selain Arab. Ya. Apa kata beliau? Ya, kalian ini belum tahu kenapa aku pulung mantu. Karena dia itu bukan hanya kecerdasannya luar biasa, tetapi dia itu kefasohahannya dalam lughatul Arabiyah, dia melebihi kita. Orang-orang kan mana ada percaya gitu, mana ada sih
Karena orang Arab itu merasa paling tinggi gitu kan. Ini kok ada orang Nusantara yang pada waktu belum dikenal, namanya aja baru Nusantara, lalu kemudian dipulung mantu, lalu diakui. Kata mertuanya, "Udah gini aja, nanti kita tes mantu gue nih, kita tunjuk dia untuk khutbah Jum'ah tanpa persiapan, tanpa pemberitahuan." Akhirnya sampailah masanya, lalu kemudian ditunjuk, akhirnya, Syekh Ahmad ini, kemudian khutbah Jumat, dahsyat khutbahnya itu, bukan hanya kefasahan dan kebalaghahannya yang sangat luar biasa, sehingga bikin orang Arab-Arab tercengang, tetapi konten dan isi dan lontaran-lontaran pemikirannya juga untuk ukuran waktu itu, ulama waktu itu semuanya kagum. Maka dari sejak itulah beliau digelar Syekh Ahmad Khatib, yang terpuji dan terkenal karena khutbahnya itu. Siapa beliau ini? Inilah yang menggabungkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, dan ini yang masyhur ke seluruh dunia sampai ke tangan kita. Nah, itu kan fa'lam. Itu kan melibatkan kajian ilmu. Lalu kemudian ditajrib, ditajrib itu dieksperimen kan gitu. Sehingga teruji oleh waktu. Sehingga ini merupakan sebuah kajian yang akademis sebetulnya. Karena teruji metodologinya, siapapun bisa mencobanya, bisa merasakannya, bisa membuktikannya dengan hasil yang sama. Maka kalau ada orang yang belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah tapi tidak menghasilkan hal yang sama, minimal pokok-pokoknya something wrong. Berarti ada sesuatu yang salah dalam perjalanannya, dalam penerapan metode itu. Itulah pentingnya kita konfirmasi kepada guru mursyid supaya amalan kita tidak banyak ngarang. Karena dalam perjalanan saya mencari mursyid itu banyak itu orang-orang yang dia merasa pinter gitu, lalu kemudian apalagi merasa kreatif gitu, lalu kemudian dia punya amal-amalan sendiri yang tidak sama dengan mursyid, akhirnya tidak sampai kepada hasil yang maksimal, bahkan mungkin menyalahkan. Nah, ini yang harus diketahui. Baik, kalau begitu sedahsyat apa sih dzikir nafi isbat la ilaha illallah ini? Banyak ya, kemarin kita sudah ungkap ada 14. Nah, ini saya setback lagi ke mukaddimah di awal. Pertama, sebagai kalimah utama yang diucapkan dan diperjuangkan oleh para nabi. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Kalimah yang diucapkan dari aku dan nabi-nabi sebelum aku, tidak ada yang lain kecuali la ilaha illallah. Berarti Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, perjuangannya kalimah ini. Yang kedua, yang mengucapkan yang tulus ikhlas dijamin masuk surga. Yang ketiga, tidak usah takut kejahatan dan siksa kubur dan repotnya kesulitan alam mahsyar bagi ahli la ilaha illallah. Yang keempat, jika mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, meski mempunyai dosa segede bikorbil ardi, di sini disebut. Suma qala lau ja'a qaila ilaha illallah bikorbil ardi dzunuban, dia punya dosa diibaratkan segede lingkaran bumi, laghfarallahu dzalik. Allah akan mengampuninya. Saya rasa ini yang membuat para sahabat ashabikunal awalun mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka mendapatkan jaminan bahwa dosa masa lalunya dihapuskan dengan kalimat yang sakti itu. Yang berikutnya, terhindar dari syirik jali dan hoki. Bagaimana tidak terhindar? Setiap saat dia membersihkan. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah, baik itu jahar maupun hoki. Yang berikutnya, sanggup membersihkan kotoran kolbu yang menghalangi dari menerima hidayah dan menyucikan kotoran nafsu dari sifat-sifat kebinatangan. Manusia itu kan makhluk yang, mohon maaf ya, yang lengkap gitu. Sifat kebinatangannya juga banyak. Nah, itu nggak ada yang bisa menundukkan itu kecuali kalimat yang satu itu. Yang berikutnya apa ini? Ya, memunculkan sifat-sifat jujur, asyidqu wal ikhlas. Jujur, ikhlas. Makanya kalimat ini disebut kalimat ikhlas. Nanti kan konsekuensinya begini. Kita tidak akan bisa ikhlas kalau kalimat ini tidak ditancapkan dulu di kolbu. Hanya hanya semboyan aja omdo gitu, orang mau ikhlas. Tapi si chip ikhlasnya tidak masuk di kolbu. Yang berikutnya, bisa menghadirkan ilmu laduni. Nah, nanti kita sambil sambil bahasan-bahasan berikutnya apa yang dimaksud dengan ilmu laduni. Laduni tertinggi itu kan wahyu. Wahyu laduni tertinggi. Ilmu yang dihunjamkan Allah kepada kolbu gitu ya. Itu singkat saja. Nah, yang berikutnya, bahkan dengan kalimat la ilaha illallah sanggup menyingkap rahasia kegaiban ilahi. Menyaksikan nampaknya keagungan ilahi dalam semua ciptaan yang disebut dengan tajalli.
Selama ini kan kita melihat pohon hanya indah gitu kan, wanita hanya cantik, cowok hanya gagah, duit hanya menarik. Itu kan kita tidak melihat bahwa di situ ada tajalliyat ilahi gitu loh. Nah, ketika kita sudah disingkapkan, maka dimanapun kita melihat, fa'ainama tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Yang bisa menyingkap itu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini semua bisa dirasakan, bisa disaksikan jika kalimat la ilaha illallahnya, ini syaratnya, didapat dan dipetik dari mulut orang yang suci, yang hanya Allah di dalam dirinya. Siapa? Mursyid. Gitu. Makanya kita bisa saja nerima la ilaha illallah dari kiai, dari ustaz, dari manapun. Tapi tidak akan bisa sedahsyat kita menerima kalimat la ilaha illallah dari seorang mursyid. Ya. Jadi bukan hanya dipetik dan didapat didengar dari mulut orang-orang awam gitu. Nah, ini dahsyatnya dan bersyukurnya kita punya mursyid. Kemudian apalagi sedikit lagi nih. Allah mengharamkan neraka menjilat orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang la ilaha illallahnya ditujukan kepada Allah SWT. Kemudian orang-orang yang berzikir di tengah orang-orang yang lalai dari berzikir itu seperti pohon yang rindang di tengah-tengah padang kering dan tandus. Siapakah itu? Itulah ahli la ilaha illallah. Jadi ketika kita menjadi ahli la ilaha illallah di tengah kegersangan kehidupan seperti sekarang, itu persis seperti pohon yang sangat luar biasa. Dan berikutnya, orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang lalai, seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Makanya banyak mayat-mayat yang berjalan. Ya. Siapakah itu? Ya itulah orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam qalbunya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22, orang yang tidak berzikir akan mengalami keras hati. Di depan nanti kita akan bahas tentang penyakit kolbu. Padahal kolbu itu adalah inti dan pusat segalanya. Tapi kolbu ini bisa berpenyakit. Dan hanya la ilaha illallah yang bisa melunakannya. Nah, kalimat zikir la ilaha illallah ini yang paling hebat adalah mengupdate iman kita. Kita sering mendengar bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Kita juga sering mengatakan sekali waktu kita semangat, sekali waktu kita turun, up down ini. Dan yang bisa meng-up kembali itu hanya la ilaha illallah. Saya kira itu hikmah ilmiah kita pada sesi ketiga. Kita masih membahas al-faslul awal fi bayani mahiyatun nafsi wal isbat. Jadi masih pasal 1 tentang kedahsyatan dikir nafi dan isbat. Dan insya Allah pada sesi keempat kita akan membahas nama-nama lain dan fungsi-fungsi dari la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah punya beberapa nama gitu diungkap di sini. Punya beberapa nama. Dan nama-nama ini nanti sesuai dengan fungsinya. Saya kira itu wal afu minkum. Sekali lagi kita bacakan surah Al-Fatihah untuk mursyid kita dan untuk guru agung kita yang telah melimpahkan ilmunya melalui kitab Miftahus Sudur ini. Sehingga kita semua bisa mendapatkan pancaran nur ilahi di dalam qalbu kita. Wa ala hadhihi niyah. Qulu niyatul salih. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.